Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dulestari, NIM 710141842 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuatkan datanya, yaitu nilai 1 sampai dengan nilai 5. Langsung saja untuk rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan data pada deretan data yang ada. Cara penulisannya yaitu ada dua, yaitu dengan cara manual dan cara praktis. Yang pertama yaitu dengan cara manual. Cara manualnya yaitu ketikan sama dengan, kemudian tulis sum kurung buka. Nah, di sini ada number 1, titik, koma, number 2. Setelah artinya yaitu setelah kurung buka diikuti oleh sel yang akan kita hitung, lalu dipisahkan dengan titik koma. Nah, yang pertama yaitu klikkan pada sel B2, kemudian titik koma. Dalam penulisan B2 ini bisa kita dengan langsung mengklikkan pada selnya ataupun kita tuliskan pada keyboard. Kemudian lanjut C2, titik koma, D2, titik koma, E2, titik koma. Nah, karena ini tidak bisa diklik, maka kita tuliskan saja F2, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya seperti ini. Ini untuk cara yang manual. Kemudian cara kedua yaitu cara praktis. Hampir sama seperti tadi, kita ketikkan sama dengan sum kurung buka. Kita blok saja ring yang ada di deret pertama ini. Ya, kita blok. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, sudah ada hasilnya. Kemudian untuk menjumlahkan di deret-deret berikutnya, yaitu kita langsung saja copy fungsinya dengan cara arahkan kursor ini ke kanan pojok bawah sampai kursor tersebut berubah menjadi tanda plus warna hitam, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, hasilnya seperti ini. Lanjut ke rumus average. Average digunakan untuk menghitung rata-rata. Caranya yaitu ketik sama dengan average kurung buka. Kita menggunakan cara praktisnya saja ya. Yang pertama kemudian yaitu blok ring di deret pertama. Kemudian kurung tutup, enter. Kemudian lanjut ke fungsi max. Max digunakan untuk mencari nilai terbesar. Caranya yaitu ketik sama dengan max kurung buka. Kita blok range yang ada di deret pertama. Kurung tutup, enter. Nah, hasilnya 87. Setelah kita lihat, ternyata benar nilai terbesar di deret pertama yaitu 87. Kemudian lanjut ke fungsi min. Min yaitu untuk mencari nilai terkecil. Caranya yaitu ketik sama dengan min kurung buka, kita blok di deret pertama ringnya yaitu. Nah, ini B2 titik 2 F2 artinya data yang kita blok itu dari sel B2 sampai dengan F2. Kemudian kurung tutup, enter. Ya, nilai terkecilnya adalah 80. Di sini kita bisa lihat bahwa benar nilai terkecil di deret pertama ini adalah 80. Kemudian langsung saja ke fungsi yang terakhir yaitu count. Caranya sama dengan count kurung buka. Nah, di sini tertulis value bukan number seperti fungsi-fungsi yang sebelumnya, karena di sini kita menjumlahkan data
menjumlahkan data itu untuk mengetahui banyaknya data yang ada di tabel tersebut, terutama pada deret pertama ini, kemudian ke berikut-berikutnya. Langsung saja kita blok ringnya di deret pertama, kemudian kurung tutup, enter. Nah, 5. Memang benar jumlah data yang ada di sini, satu deretnya itu sebanyak 5 data. Kemudian bagaimana untuk mengetahui nilai-nilai di sel yang masih kosong ini? Caranya sama seperti tadi, yaitu kita blok saja dari sel H2 sampai K2. Mengapa kita blok? Karena yang di deret pertama sudah terlink dengan fungsi Excel-nya. Kemudian arahkan kursornya ke kanan pojok bawah sampai berbentuk tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Nah, hasilnya sudah selesai. Oke, ini kita sudah menggunakan fungsi sum, average, max, min, dan count secara vertikal. Lalu bagaimana secara horizontalnya? Langsung saja sama seperti tadi. Yang pertama, untuk mencari fungsi sum, sama dengan sum kurung buka. Karena kita mencari datanya di tabel secara horizontal atau pada baris, yang kita blok yaitu kolom B2 sampai dengan B6 ya, ini. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Lalu ke average, sama dengan average kurung buka, kita blok ringnya, tertulis B2.2 B6, yaitu dari sel, artinya dari sel 2 sampai B6 yang kita blok. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi max, sama dengan max kurung buka, blok lagi ringnya, kurung tutup, enter. Lanjut fungsi min, kurung buka, blok lagi, kurung tutup, enter. Yang terakhir count, sama dengan count kurung buka, kita blok lagi ringnya, kurung tutup, enter. Ya, sama kan? Di sini banyaknya data itu 5, kemudian nilai terendah di nilai yang ke-1 itu 80, kemudian nilai tertingginya yaitu 89. Nah, sama untuk mengetahui jumlahnya di kolom-kolom berikutnya, yaitu kita blok ringnya dari B7 maksud saya sampai B11, kemudian arahkan kursornya ke kanan pojok bawah sampai berbentuk plus hitam, kemudian tarik ke kanan. Ya, selesai. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus fungsi sum, average, max, min, dan count, lalu kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya sudah membuatkan tabel yang digunakan untuk mencari hasil dari tabel bantu itu dengan menggunakan rumus fungsi VLOOKUP, dan yang di samping ini dengan menggunakan rumus fungsi HLOOKUP. Di bawahnya sudah saya buatkan tabel bantu untuk membuat fungsi VLOOKUP, dan ini HLOOKUP. Mengapa tabel bantunya berbeda? Karena VLOOKUP tabel bantunya berbentuk vertikal dan HLOOKUP tabel bantunya berbentuk horizontal. Langsung saja, yang pertama yaitu untuk membuat rumus fungsi VLOOKUP. VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara format vertikal. Nah, ini vertikal kan? Langsung saja, yang pertama kita akan mencari nama barang. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian tuliskan
VLOOKUP kurung buka. Nah, yang pertama ada lookup value. Lookup value atau nilai kunci merupakan nilai yang digunakan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci ini harus ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Nah, karena kita akan mencari nama barang yang ada di kode A dan seterusnya, maka di lookup value kita klikkan pada sel B5. Sudah? Kemudian ada tanda pemisahnya yaitu titik koma. Setelah titik koma yaitu tabel array. Tabel array atau tabel data digunakan untuk membantu dalam pengisian tabel array. Tabel data itu sendiri disusun tegak atau vertikal, berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Ring pada tabel data berisi data-data yang digunakan untuk mengisi hasil yang diharapkan nantinya. Saat mengambil tabel data nanti, tidak usah kita blok di kepala kolomnya atau judul kolomnya ini. Jadi kita blok aja di range B19 sampai E22. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa tabel data ini itu sama untuk menghitung nantinya di harga dan satuan. Maka, agar tidak terganti-gantikan dalam proses pembuatannya, maka jangan lupa untuk menguji tabelnya dengan menggunakan atau menekan tombol F4 pada keyboard sebanyak 1 kali. Seperti ini caranya. Tekan F4. Kemudian di sini juga tekan F4. Nah, ini sudah kita kekunci ya, atau dalam bahasa akuntansinya absolut. Kemudian kita beri pemisah titik koma. Nah, di sini ada call index 6. Call index 6 itu atau nomor kolom merupakan nomor urut kolom untuk membaca tabel referensi. Dimulai dari kolom paling kiri. Ya, ini adalah bisa dihitung dengan kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Karena kita ingin mengetahui nama barangnya, nama barang berada di kolom nomor 2, maka call index 6-nya kita tuliskan angka 2. Kemudian beri pemisah dengan titik koma. Nah, yang terakhir adalah rank lookup. Rank lookup atau tipe data itu ada 2 jenis, yaitu true and false ya. True and false. True itu digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada rank tertentu, sedangkan false digunakan jika nilai datanya itu pasti. Untuk catatan kita bersama bahwa tipe data true itu bisa digantikan dengan kita menuliskan angka 1, dan untuk false kita dapat menggunakan angka 0. Jadi kita tuliskan saja false. Kenapa false? Karena jika kita menggunakan false itu, maka bila tidak ada kode yang kita masukkan di datanya tidak ada, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Jadi kalau di sini saya menuliskannya true, nanti yang ada kemungkinan terjadi kesalahan. Kalau kita false, maka kalau di sini selain huruf A, B, C, dan D itu tidak kita tuliskan, maka akan keluarnya nilai atau hasilnya itu NA. Jika selain A, B, C, sampai D. Kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, sabun. Untuk mengisi data berikutnya, untuk menghindari kesalahan seperti yang saya tadi katakan, bahwa kita harusnya menuliskannya false bukan true, karena nantinya di sini
Kalau kita tarik ke bawah, jika di kode ini ada yang salah satu kita ganti hurufnya, maka akan keluarnya NA. Nah, untuk mengetahui hasil berikutnya, seperti tadi kita kopikan fungsinya, yaitu dengan memindahkan kursor ini ke pojok kanan bawah, kemudian sampai berubah dengan tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Nah, bisa kita cek bahwa A adalah sabun, C sama itu susu, B itu minyak goreng, dan D adalah gula pasir. Benar kan? Berikutnya kita akan mencari nilai dari harga setiap barangnya ya. Karena kita sudah membuatkan rumusnya pada saat mencari nama barang, maka kita tinggal kopikan saja rumusnya pada sel D5 untuk mengetahui harga masing-masing kodenya. Paste. Ini belum terganti karena kita masih menggunakan call index 6-nya itu 2. Karena di sini harga berada pada kolom nomor 3, maka call index 6-nya kita ganti dengan angka 3. Lalu kita enter 3000. Oke. Sabun benar 3000. Kemudian sama untuk mencari satuan, kita copy paste saja rumus tadi. Paste. Ini masih tertulis sabun karena call index 6-nya belum kita ganti. Satuan di sini yaitu terletak pada kolom nomor 4, maka di sini kita akan ganti angka 4. Enter. Buah. Sabun satuannya buah. Nah, untuk mengetahui hasil di deret-deret berikutnya sama seperti tadi, yaitu kita blok saja ranknya. Kemudian arahkan kursor ini ke kanan pojok bawah sampai berbentuk plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Oke, selesai. Ini adalah cara untuk mengetahui hasil dari rumus fungsi VLOOKUP. Kemudian kita langsung saja ke rumus fungsi HLOOKUP. HLOOKUP ini digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara horizontal ya. Nah, kemudian kita yang pertama langsung saja kita akan mencari nama barang. Caranya hampir sama, yaitu ketikkan sama dengan, kemudian tulis HLOOKUP kurung buka. Nah, sama seperti tadi, lookup value, table array, row index 6, dan rank lookup. Bedanya di sini yaitu terletak pada row index 6. Jika tadi VLOOKUP menggunakan call index 6, namun di HLOOKUP menggunakan row index 6. Mengapa? Karena di VLOOKUP yaitu datanya berupa vertikal, maka vertikal itu berbentuk kolom. Sedangkan HLOOKUP berbentuk horizontal, maka datanya berbentuk baris. Oke, langsung saja lookup value-nya sama seperti tadi, yaitu pada kode A atau sel G5. Oke. Kemudian titik koma, tabel array-nya sama seperti tadi, tidak usah kita blok pada judulnya, kita blokkan saja pada isi datanya. Nah, isi datanya berbentuk horizontal. Oke. Sama seperti tadi, kita dapat mengcopy paste fungsinya untuk mengetahui harga dan satuan, maka kita perlu menguncinya, yaitu dengan cara klik F4 pada keyboard atau absolutkan. Oke. Kemudian absolutkan. Nah, sudah selesai, maka beri titik koma row index 6. Row index 6 di sini yaitu nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya, dimulai pada baris paling atas pada tabel ini sampai dengan paling bawah di sini. Oke. Karena di sini nama barang terletak pada baris kedua,
maka row indeks 6-nya kita tuliskan angka 2. Kemudian titik koma, kita tuliskan false, agar menghindari data yang salah itu tertulis, sama seperti saat mencari VLOOKUP. Kemudian kurung tutup, enter. Sama seperti tadi, kode A adalah sabun. Nah, langsung saja ke harga. Kita dapat mengcopy rumusnya pada formula bar. Ini namanya formula bar ya teman-teman. Ini masih berupa tulisan sabun karena kita belum ganti row indeks 6-nya. Nah, harga sabun terletak pada baris ketiga. Lalu kita ganti 3, enter. 3.000 sama harganya 3.000. Kemudian kesatuan, kita copy pastekan lagi pada formula bar. Ini masih tertulis sabun karena belum diganti row indeks 6-nya. Kita ganti angka 4 karena satuan terletak pada baris nomor 4. Oke, enter. 2. Ya, untuk mengetahui hasil di deret berikutnya, kita blok saja range-nya, arahkan kursor ke kanan pojok bawah sampai berbentuk plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Oke, sudah selesai. Oke, agar bagus lagi seperti tertulis akuntansi, maka kita bisa menggantinya di number, counting number formatnya, pilih. Nah, otomatis sudah calling dengan surensi. Ini juga. Oke, selesai untuk cara menggunakan rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, setelah kita mempelajari rumus fungsi sum, average, max, min, count, VLOOKUP, dan HLOOKUP, yang terakhir kita akan mempelajari rumus-rumus pembuatan tanggal otomatis. Langsung saja, yang pertama yaitu date. Date digunakan untuk menuliskan tanggal. Caranya yaitu sama dengan date kurung buka. Setelah kurung buka, di sini ada year, month, dan day. Year dituliskan untuk menuliskan tahun sekarang, month bulan sekarang, dan day tanggal di hari sekarang. Karena tahun ini tahun 2020, maka kita akan menuliskannya 2020, lalu berikan tanda pemisah titik koma. Sekarang adalah bulan Oktober atau bulan 10, maka kita akan menuliskan 10, kemudian titik koma. Karena sekarang tanggal 18, maka kita akan menuliskannya 18, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah tanggal otomatisnya, yaitu tertulis 18 garis miring 10 garis miring 2020, atau DD day garis miring month atau bulan garis miring YY atau tahun. Tetapi ada beberapa PC yang tanggal otomatisnya yaitu tertulis 10 garis miring 18 2020. Itu settingan di PC-nya yaitu atau month garis miring DD atau day tanggal hari ini garis miring YY atau tahun. Tapi itu tidak masalah, tergantung Windows yang kita pakai. Langsung rumus yang kedua yaitu today. Today digunakan untuk mencari tanggal di hari ini secara otomatis. Caranya yaitu ketikkan sama dengan tulis today kurung buka, langsung kita kurung tutup seperti perintahnya. Ya, kemudian enter. Ini sudah keluar hasilnya. Lanjut rumus yang ketiga yaitu no. Fungsi rumus
yang digunakan untuk menentukan jam dan tanggal di hari ini. Caranya bersama seperti today, yaitu ketik sama dengan 0 kurung buka langsung kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini ada tanggal serta jamnya. Lanjut, fungsi yang keempat yaitu mon. Nah, mon digunakan untuk mengambil bulan di suatu sel untuk menentukan bulan berapa sekarang ini. Caranya sama dengan mon kurung buka. Nah, setelah kurung buka di sini ada serial number. Serial number ini berisi sel yang diambil dari sel sebelumnya yang sudah ke-link dengan rumus Excel. Nah, saya akan mengambil selnya pada sel E5 atau berada di today. Oke, kemudian kurung tutup, enter. 10. Karena bulan ini bulan Oktober, maka bulannya tertulis angka 10. Lanjut yang kelima, day. Day di sini yaitu digunakan untuk mengambil tanggal di suatu sel. Hampir sama seperti mon tadi, yaitu sama dengan day kurung buka serial number lagi. Kita akan mengambil sel yang ada di E5 seperti tadi, kemudian kurung tutup, enter. 18. Karena hari ini tanggal 18, maka tertera angkanya 18. Lanjut yang keenam yaitu fungsi year. Year digunakan untuk mengambil tahun di suatu sel. Hampir sama seperti fungsi mon dan day tadi. Kita ketikkan sama dengan year kurung buka serial number lagi. Nah, kita akan menggunakan sel di E5 sama seperti tadi, kemudian kurung tutup, enter. 2020, karena tahun ini 2020, maka tertulis angka 2020. Yang terakhir, nomor 7, itu fungsi CTRL plus tidak 2. Nah, caranya sama seperti ini. Kita tekan CTRL, kemudian plus titik 2. Hasilnya keluar sama seperti today. Nah, lalu apa sih yang membedakan fungsi CTRL dan today? Jika saya menggunakan rumus CTRL plus titik 2, maka ketika besoknya saya akan membuka file ini, maka tanggalnya masih tetap hari itu saat pembuatan, yaitu tanggal 18 bulan 10 2020. Namun jika saya menggunakan rumus today ini, jika kita besok akan membukanya file ini, maka tanggalnya ini otomatis akan berubah mengikuti hari ketika kita membuka file tersebut. Jadi kalau saya membuka filenya besok, maka tanggalnya di sini akan berganti menjadi tanggal 19 bulan 10 2020. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu cara menggunakan rumus fungsi sum, average, max, min, count, VLOOKUP, HLOOKUP, dan rumus-rumus pembuatan tanggal otomatis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.